Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Livarga Krisna Susanto dari kelas Jaringan Komputer B dengan nomor NIM 2124 10 10 10 28 dari jurusan Sistem Informasi B. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dari dua UTS dari Jarkom. Yang pertama yaitu dari Docs. Oke, jadi pada yang pertama kita akan mengubah bilangan desimal menjadi binary untuk nomor 1A, yaitu caranya adalah yang pertama kita 180 dibagi 2, jadi 2 ini berasal dari pangkat yang dipersoalkan di dalam binary ini. Jadi 180 dibagi 2 sama dengan 90 sisa 0, terus 90 dibagi 2 sama dengan 45 sisa 0, dan 22 dibagi 2 sama dengan 11 sisa 0 sampai habis. Jadi cara membaca binarnya ini adalah dari bawah sampai ke atas. Jadi dari 1 0 1 1 0 0 0. Terus kita berikutnya pindah ke B, yaitu kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan oktal, yaitu dibagi 8, karena yang dipersoalkan dari sini adalah oktal pangkat 8, yaitu 190 dibagi 8 menjadi 23 sisa 6, 23 dibagi 8 sama dengan 2 sisa 7, terus 2 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 2, kita baca dari bawah ke atas yaitu 276. Jadi bilangan oktal dari bilangan desimal 190 itu jadi 276. Terus kita bergerak lagi ke bawah, yaitu kita mengubah bilangan desimal menjadi bilangan heksadesimal. Jadi 200 pangkat 16 sama dengan C8. Jadi di sini 200 dibagi 16, 16 adalah pangkat dari heksadesimalnya, sama dengan 12 sisa 8. Terus 12 dibagi 16 menjadi 0, sisa 12. Di sini 12 sama dengan C. Jadi kita membacanya dari bawah ke atas, yaitu heksadesimalnya menjadi C8. Terus kita di sini lanjut lagi ke nomor 2, yaitu 3AB pangkat 16 sama dengan 1653 sama dengan oktal 8. Jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahannya adalah dengan B kali 16 pangkat 0 dan ditambah lagi A kali 16 pangkat 1 ditambah 3 kali 16 pangkat 2 dengan hasil 11 tambah 160 tambah 768 menjadi 939. Nah, hasil dari hitungan itu 939 kita convert dulu ke bilangan oktal, yaitu 939 bagi 8 sama dengan 117 sisa 3, 117 dibagi 8 sama dengan 14 sisa 5, 14 dibagi 8 sama dengan 1 sisa 6, terus 1 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 1. Kita seperti biasa membaca dari bawah ke atas, yaitu 1653. Terus bergerak lagi ke bawahnya, di sini kami merubah bilangan desimal menjadi heksadesimal, yaitu dengan 1 dikali 8 pangkat 0, ditambah 2 kali 8 pangkat 1, ditambah 2 kali 8 pangkat 2. Jadi di sini kita bisa lihat 1 tambah 16 tambah 128 sama dengan 145. Nah, bilangan 145 ini kita convert dulu ke bilangan heksadesimal, yaitu 145 dibagi 16 sama dengan 9 sisa 1, terus 9 dibagi 16 sama dengan 0 sisa 9, seperti biasa kita baca dari bawah ke atas, yaitu heksadesimal 91. Terus di sini bergerak lagi ke nomor 4, di sini bisa terlihat berbagai macam gambar, ada 3 gambar jenis kabel. Yang pertama adalah jenis kabel otomatis, tugasnya di sini ini adalah untuk menyambung antar device dengan sistem otomatis yang nantinya supaya kita bisa tahu apakah kabel tersebut itu jenisnya straight atau cross. Terus bergerak lagi ke bawah, yaitu dengan nomor 4B merupakan gambar kabel straight digunakan untuk menghubungkan device yang berbeda. Terus bergerak lagi ke arah C, yaitu kabel crossover yang digunakan untuk menghubungkan jenis device yang sama. Terus bergerak lagi ke nomor 5, di sini fungsi dari kabel straight ini adalah sebagai media penghubung dari dua perangkat yang memiliki jenis yang berbeda seperti PC dan switch dihubungkan itu dengan kabel straight.
Terus bergerak lagi ke arah nomor 6, apakah perintah untuk mengaktifkan switch ini yaitu perintah untuk mengaktifkan switch sampai ke bawah, yaitu dengan cara switch sama dengan enable. Terus nomor 7, apakah fungsi dari line console 0? Nah, fungsi dari line console 0 ini sebenarnya digunakan untuk melakukan konfigurasi pada port konsol agar terkonfigurasi login pada perangkat. Dan line console ini juga dapat memberikan password keamanan pada saat mencoba memasuki perangkat tersebut. Terus bagaimana cara mengubah password dari konsol yang dari switch itu? Jadi yang pertama kita masuk ke line console 0, lalu kita mengubah password sesuai password yang diinginkan. Untuk studi kasus ini kita telah menentukan passwordnya, yaitu passwordnya adalah UTS Jarkom. Terus untuk nomor 9, kabel yang digunakan untuk menghubungkan antara suatu server dengan workstation itu adalah jenis kabel koaksial. Terus bergerak lagi ke nomor 10, di sini soal UTS jenis kedua, yaitu menggunakan Cisco. Berikut ini adalah command line interface yang telah saya kerjakan. Jadi di dalam studi kasus ini kita kedapatan 3 switch, namun yang saya tampilkan di sini merupakan switch 1. Jadi sebenarnya switch 0, switch 1, dan switch 2 itu memiliki berbagai macam perintah yang sama, hanya saja kita mengganti hostname-nya saja. Kalau misalnya di switch 0 kita menentukan hostname-nya itu menjadi S0. Terus kalau untuk switch 1 kita mengganti hostname-nya menjadi switch 1, terus S1 maksud saya. Terus ketika kita mengerjakan switch 2 maka kita mengganti hostname kita menjadi S2. Untuk sisa lainnya sama. Mungkin di sini saya bisa memberikan contoh ya. Sebentar. Screen, terus kita bergerak ke sini. Oke, di sini teman-teman seperti lihat, di sini kami telah memasukkan beberapa perintah melalui switch enable, terus kita juga melakukan konfigurasi untuk command line interface-nya pada switch 0, terus kita telah menentukan hostname-nya S0 karena ini kita mengerjakan CLI-nya dari switch 0, terus kita melakukan enable secret rahasia, terus kita juga menggunakan line console 0, terus kita telah menentukan password-nya yang mau kita taruh di dalam switch 0 itu password apa, dan di sini kami telah menentukan password UTS Jarkom, terus kami juga menambahkan login, menambahkan exit, dan yang terakhir jangan lupa kita harus menambahkan copy running config startup config. Untuk perintah-perintah tersebut sebenarnya sama baik di switch 1 maupun di switch 2. Hanya saja di berbagai macam switch yang berbeda itu kita hanya mengganti hostname saja. Kalau switch 0 itu ya S0, switch 1 itu ya S1, switch 2 ya S2. Terus di sini kami juga telah menentukan IP-nya mulai dari PC 0 sampai ke PC 8 dengan acuan ini, Jadi kita bisa lihat sebentar. Oke, jadi acuannya seperti ini. Ini untuk PC 0 kita sesuaikan dengan IP address yang telah tertampil di tabel ini, misalnya PC 0 dengan IP address 192.168.1.2 dengan subnet max-nya yang sama semua mulai dari PC 0 sampai PC 8, terus dengan default gateway yaitu 192, 168 dan 11. Nah, pemasukan dari IP configuration ya mulai dari PC 0 sampai PC 8 itu mengacu pada tabel yang telah ditampilkan di
dalam tabel warna hijau ini. Jadi kalau misalnya kita ingin melakukan konfigurasi IP di PC1, maka kita harus sesuaikan dengan kolom PC nomor 1, begitupun juga seterusnya sampai ke PC nomor 8. Oke, mungkin itu saja penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila terjadi kekurangan dan kesalahan dalam pengucapan kata oleh saya. Untuk itu semuanya terima kasih telah memberikan ke saya kesempatan untuk mengerjakan soal UTS ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.